Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwati iman, kaum muslimin rahimakumullah, aidin wal aidat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul dalam Id Mubarak 1 Syawal 1442 Hijriah. Kita bisa memanfaatkan sisa umur kita semuanya, di mana kita tidak tahu berapa persen lagi kuota umur yang Allah berikan kepada kita semuanya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau kita rasakan bergulirnya waktu dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari hari ke hari, malahan dari minggu ke minggu, waktu serasa bergeser begitu singkat sekali. Coba Bapak Ibu rasakan, baru kemarin rasanya kita mulai melaksanakan saum Ramadan. Kemarin Ramadan sudah pergi dari kita semuanya, dan tidak akan kembali Ramadan yang kemarin, kecuali Ramadan yang baru yang akan datang pada tahun depan. Coba ibu bapak bayangkan, rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan Idul Fitri 1441 Hijriah, dan sekarang kita dipertemukan lagi dengan 1 Syawal 1442 Hijriah. Dari hari ke hari, dari Jumat ke Jumat, dari minggu ke minggu, dari puasa ke puasa, waktu sangat begitu cepat kita rasakan. Sehingga muncullah pertanyaan, ada apa dan kenapa? Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, pada hakikatnya tidak ada apa-apa dan tidak ada kenapa-kenapa. Tapi begitulah, yang namanya kehidupan dunia itu memang kehidupan yang sangat singkat, kehidupan yang tidak lama. Makanya Nabi pernah mengisyaratkan di hadapan para sahabat, tenggelamkan jari-jari kamu ke dalam lautan. Kemudian lihatlah jari kamu yang basah dengan air laut, dan perhatikanlah lautan yang begitu luas, yang mustahil akan surut. Maka air laut itu bagaikan kehidupan akhirat, sedangkan air yang menempel pada jari kalian, yang beberapa menit lagi dia akan kering, itulah perumpamaan kehidupan duniawi. Entah berapa kali lipat miliar,
entah berapa kali lipat triliun antara air yang menempel pada jarinya dibandingkan dengan air laut yang tidak ada batasnya. Yang kedua, Nabi pernah menganalogikan bahwa kehidupan manusia itu tidak ubahnya seperti orang yang melintas di perlintasan jalan, seperti orang yang sedang melintas jalan, bukan seperti orang yang berjalan sepanjang jalan. Silahkan Bapak Ibu tapakuri, yang namanya melintasi jalan itu tidak lama seperti orang yang berjalan sepanjang jalan, tapi begitu singkat, begitu cepat, dari mulai ujung awal langkah sampai akhir dari perlintasan itu tidak lama. Di tengah-tengah perlintasan jalan itu banyak aturan, banyak etika, dan kita harus hati-hati dalam melintas jalan, dan hendaklah melirik ke kanan dan ke kiri. Dikhawatirkan ada hal-hal yang dapat mencelakai kita, dikhawatirkan ada hal yang tidak inginkan. Oleh karena itu, sadar ataupun tidak sadar, percaya ataupun tidak percaya, bahwa pada saat ini, pada detik ini, ibu bapak yang hadir semua di tempat ini, kita ini sedang ada dalam antrian perlintasan jalan menuju satu titik yang dinamakan Babul Mauti, pintu kematian. Jangan dikira yang ada pada barisan terdepan itu adalah orang tua kita yang sekarang sudah tua, sepuh-sepuh kita yang sekarang sudah lansia. Bisa jadi justru kita yang muda, kita yang remaja, yang ada pada barisan paling depan, yang lebih dulu akan sampai kepada pintu kematian. Jangan disangka yang ada pada barisan antrian pertama itu adalah saudara-saudara kita yang sekarang sedang berbaring di rumah sakit, yang sekarang sedang diopname, atau yang sekarang sedang diisolasi. Bisa jadi justru yang ada pada barisan antrian terdepan adalah kita semuanya yang sehat, kita yang semuanya yang menjenguk mereka, kita semuanya yang dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, kematian itu adalah rahasia dari Allah. Bagi orang yang sudah tua, tentulah harus siap-siap. Akan tetapi bagi yang muda, bagi yang remaja, tentu saja harus tetap waspada. Karena malaikat tidak mendekati orang yang tua, tidak mendekati orang yang muda. Malaikat itu tidak mendekati orang yang sehat dan tidak mendekati orang yang sakit. Tapi malaikat Israel itu selalu mendekati orang yang hidup. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, maka selama kita sekarang ada pada antrian dalam perlintasan jalan yang sangat pendek dan memerlukan waktu yang sangat singkat menuju satu pintu yang dinamakan pintu kematian, maka inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, serta janganlah kamu mati meninggal sebelum kamu berada dalam keadaan Islam. Apabila saya menerjemahkan secara bebas
sesuai dengan yang Nabi gambarkan, sesuai yang Nabi analogikan. Kurang lebih artinya seperti ini. Wahai orang-orang yang sedang melintas di perlintasan jalan, yang sedang berada dalam antrian perlintasan jalan, hati-hati kamu melangkah dalam perlintasan jalan ini, dan jangan dulu sampai kepada akhir perlintasan jalan sebelum kamu dalam keadaan selamat. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Ayat ini kiranya sering dibaca dan sering kita dengar, malahan sering disampaikan oleh para khatib, sering disampaikan oleh para mubalik. Tapi sedikit sayangnya ayat tersebut hanya sebatas disampaikan atau dibaca sebagai pembuka khutbah saja, tidak terlalu lebar untuk dibahas, sehingga tidak ada solusi bagi kita semuanya bagaimana caranya supaya kita berada dalam ketakwaan yang benar-benar takwa. Makanya ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud. Beliau adalah seorang ahli tafsir nomor 1 zaman Rasulullah. Beliau memaparkan ayat ini dengan memberikan 3 solusi, 3 cara bagaimana supaya hidup kita ini berada dalam haqqa tuqatihi, betul-betul takwa, sebenar-benarnya takwa. Yang pertama kata beliau, an yuti'a palayasi. Solusi pertama adalah hendaklah kamu taat dan jangan sekali-kali berani untuk mendekati kepada kemaksiatan. Yang namanya maksiat itu bukan hanya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, tapi yang namanya maksiat juga bisa dikatakan seseorang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah, cukup dia masuk kepada kategori maksiat. Tapi yang namanya manusia tentu saja tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Maka solusi yang kedua yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud adalah an yadhkura palayansa. Kamu hendaklah ingat kepada Allah dan jangan sekali-kali kamu melupakan Allah. Ketika kita dihadapkan kepada sebuah hal yang berbau dosa, langsung ingat kepada Allah, sehingga pada waktu itu pun kita beristighfar, kita meminta ampun dan meminta maaf kepada Allah. Insya Allah dosa itu akan langsung terhapus dan tidak akan terbawa mati. Yang ketiga kata Ibnu Mas'ud, solusi supaya kamu berada dalam ketakwaan dengan benar-benar takwa, an yaskuro pala yakpuro. Hidup kamu hendaklah bersyukur dan jangan sekali-kali hidupmu penuh dengan kekufuran. Kata para ulama, yang namanya syukur itu wad'u syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan jauh-jauh kita diberi tangan, bisa bergerak, bisa mengambil, bisa memegang. Kita diberi kaki, bisa lari, bisa berjalan, bisa melangkah. Langkah kita akan dikategorikan sebagai langkah syukur kepada Allah apabila langkah kita dilangkahkan kepada hal-hal yang baik. Melangkah ke masjid,
melangkah untuk melaksanakan sholat, melangkah untuk melakukan thalabul ilmi dan sebagainya. Itulah gambaran langkah-langkah syukur kepada Allah. Ikhwati iman, intinya dari 3 solusi ini adalah kita sebagai umat Islam jangan sekali-sekali meninggalkan dosa, dan dosa itu terbawa mati oleh kita sebelum diampuni oleh Allah, sebelum kita bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena sedikit pun dosa yang pernah kita lakukan, kemudian kita tidak sempat untuk meminta maaf kepada Allah, dan kita pun tidak sempat, dan Allah pun tidak sempat untuk memaafkan dosa kita, tetap saja Bapak Ibu, balasannya adalah neraka. Sementara manusia nanti masuk neraka itu tidak seperti masuk surga. Kalau masuk surga, mereka masuk dengan sendirinya. Malahan dipersilahkan oleh malaikat Ridwan, salamun alaikum ya ahlal jannah. Keselamatan bagi kalian, wahai para penghuni surga. Silahkan masuk. Berbeda dengan ke neraka, Pak. Tidak ada orang yang berjalan sendirinya masuk menuju pintu neraka, itu tidak ada. Semuanya tidak mau. Semuanya khawatir, takut. Makanya tidak ada solusi. Ketika orang nanti masuk ke neraka, tiada lain adalah dengan cara kasar oleh malaikat. Malik, apakah itu dijenggut rambutnya, apakah itu dipegang badannya, kemudian digelincirkan dia ke neraka, maka masuklah ke neraka. Sementara apabila manusia sudah masuk ke neraka, itu pun berbeda dengan orang-orang yang masuk ke surga. Di neraka itu kata Allah, la yusminu wa la yugni min ju, laisa lahum ta'amun illa min dari, la yusminu wa la yugni min ju. Di neraka itu tidak ada makanan kecuali satu makanan yang namanya buah dori. Apa itu buah dori? Kata hadis, kata Nabi, buah dori itu dalam hadis diungkapkan dengan satu buah yang namanya buah jakum. La yusminu wa la yugni minju. Di mana apabila dimakan oleh ahli neraka itu tidak dapat menjadi daging dan tidak dapat menghilangkan lapar. Ketika ahli neraka memakan itu buah jakum, maka hancurlah seluruh badannya, tidak tersisa. Kemudian Allah menciptakan lagi badan yang baru, liyadukul adab, kata Allah, supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka. Ikhwati iman, Rasulullah menggambarkan kepada sahabat, apakah kalian tahu apa dan bagaimana itu buah jakum? Kata Nabi, lau putirot alal ardi la amarot alal ardi isatahum. Kalaulah satu percikan dari buah jakum itu jatuh ke bumi, la amarot alal ardi sairuha, maka semua pengisi alam dunia itu tidak akan tersisa. Itu hanya dengan satu percikan buah jakum saja. Maka kata Nabi kepada Rasulullah, coba bayangkan oleh kalian, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada satu buah pun kecuali buah jakum. Para sahabat waktu itu semuanya beristighfar
dengan dahsyatnya yang dinamakan buah jakum. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, intinya adalah hidup kita jangan lepas dari 3 hal. 1, taat, janganlah maksiat. Sekali maksiat, hendaklah ingat kepada Allah, jangan lupa kepadanya. Dan hiasilah kehidupan kita ini dihiasi dengan rasa syukur. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas menambahkan solusi yang keempat. Kata beliau, an yujahiduna fillahi haqqa jihadihi. Hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dalam melaksanakan syariat Allah ini haqqa jihadihi, dengan betul-betul jihad, dengan betul-betul bersungguh-sungguh. Jihad itu bukan perang saja. Jihad itu banyak jalan, banyak pintu. Yang penting li'ala kalimatillah. Tujuannya adalah menjunjung tinggi kalimah-kalimah Allah. Bapak-bapak bisa berjihad dengan apa yang ada pada kemampuan dan kelebihan masing-masing. Orang yang punya harta itu bisa berjihad dengan hartanya. Apakah dengan menyumbangkan masjid? Adapun orang yang kekurangan harta masih bisa berjihad dengan apa? Dengan tenaganya. Yang tidak punya harta dan kurang tenaga pun masih bisa berjihad dengan menggunakan potensi keilmuannya. Hadirin ihwati iman, jadi apapun dalam diri manusia itu masing-masing mempunyai potensi yang berbeda. Dan potensi inilah yang kata Ibnu Abbas, jadikanlah sebagai bahan untuk berjuang, untuk berjihad di jalan Allah. Tapi Ibnu Abbas menambahkan, fala ta'khudhum fillahi walau matulain. Tapi kamu jangan terpengaruhi oleh siapapun untuk membelokkan niat kamu untuk berjuang di jalan Allah, walaupun kamu harus mati dalam keadaan hina. Jadi ihwati iman, yang namanya menjalankan syariat agama itu minimal syariat yang berkaitan dengan pribadi saja dulu. Melakukan sholat, thalabul ilmi, berinfak, bersedekah dan sebagainya, itu tidak akan lepas dari gangguan, dari godaan. Dan godaan ini ternyata tidak hanya datang dari luar, tapi justru kadangkala datang dari keluarga kita sendiri. Apakah pengaruh godaan ini keluar dari anak kita ataupun dari istri kita? Rasul saja dalam menjalankan dakwahnya itu pengaruhnya, gangguannya ternyata bukan dari siapa-siapa, tapi dari keluarganya sendiri. Ketika Nabi berdakwah menyebarkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, kan dipanggil oleh Abu Thalib, Muhammad ke sini. Apakah kamu mau jabatan yang tinggi? Saya yang akan membantumu jadi pemimpin. Atau kamu mau jadi orang yang terkaya di negeri Arab, biar paman yang membantu supaya kamu jadi kaya? Atau kamu ingin istri yang cantik? Silakan, saya carikan istri yang cantik buat kamu Muhammad. Tapi nitip, jangan sekali-kali kamu menyampaikan lagi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa?
Nanti bagaimana teman-teman paman yang menyembah Lata dan Uja tersinggung dengan ungkapan tiada Tuhan selain Allah? Coba Muhammad, mulai sekarang rubah la ilaha illallah ini dengan Allahu ilahun. Allah itu adalah Tuhan. Begitu saja. Jadi masing-masing Tuhannya biar disembah. Tetapi Nabi tidak terpengaruhi oleh pengaruh dari pamannya Abu Thalib. Kata beliau, wahai paman, walaupun matahari di sebelah kanan, kemudian bulan di sebelah kiri saya, kemudian matahari dan bulan itu menghimpit jasad saya tidak akan menyerah untuk menyampaikan la ilaha illallah. Ikhwati iman rahimakumullah. Bapak Ibu, dalam berbuat kebajikan itu pasti akan ada gangguannya, akan ada gogoda cek bahasa Sunda nama. Maka sebatas mana Allah menguji kita semuanya dalam melewati gangguan dan pengaruh-pengaruh yang dapat memalingkan kita dari baik jadi kembali kepada kejelekan. Hadirin ihwati iman, cukup kiranya khutbah Id pada hari ini, tidak usah panjang-panjang. Karena Nabi itu dalam sholat seperti ini seharusnya yang dipanjangkan itu adalah sholatnya. Suratnya yang panjang, khutbahnya itu pendek-pendek saja. Tapi minimal ada satu inti, satu bekal khususnya bagi diri pribadi saya, bahwa kita siap untuk menjalankan kehidupan dengan membawa 3 kunci yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. 1, kita selalu taat kepada Allah. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah dan dihiasi oleh rasa syukur kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang kemarin. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang pun akan lebih baik daripada Ramadan sekarang. Jadikan Ramadan ini adalah sebagai momen di mana kita akan lebih lagi meningkatkan kebaikan. Jadikan momen waktu yang tepat bagi kita untuk berhijrah dari kejelekan menjadi kebaikan. Oleh karena itu, tidak ada doa yang patut saya sampaikan pada hari ini kecuali doa tahniah bagi semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya saum saja, tapi semua yang pernah kita amalkan selama Ramadan. Makanya tidak usah pakai siyamana wasiyamaku. Kenapa? Karena kalau taqabbalallahu minna wa minkum itu ditambah siyamana wasiyamakum, nanti doa itu akan sempit. Artinya yang didoakan itu hanya saum saja. Zakatnya tidak terdoakan. Infaknya, tarawehnya, saumnya pun tidak didoakan. Tapi cukup taqabbalallahu minna wa minkum, itu mencakup semua amal yang pernah kita lakukan ketika Ramadan. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.